Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sherly Novia Indriani. Kali ini saya membuat video untuk mempresentasikan tugas individu 3 atau kuliah machine learning tentang praktikum OpenCV part 3. Jadi hari ini kita akan membahas 3 hal utama, yaitu image smoothing, binarization, dan juga edge detection secara interaktif menggunakan trackball. Nah, yang pertama itu tentang image smoothing. Jadi di bagian ini kita fokus pada penggunaan filter untuk mengurangi noise pada gambar. Nah, yang pertama kita import dulu library OpenCV yang merupakan alat utama kita. Di sini shift enter. Kemudian kita juga mengimpor library NumPy untuk memanipulasi matriks atau array gambar. Oke. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya penghalusan dasar normalized box filter. Nah, di sini ada codingan yang ini. Ini tuh fungsinya untuk membaca gambar noisy MRI image, yang mana gambar merupakan gambar medis yang memiliki banyak sekali noise. Nah, terus fungsi blur standarnya itu atau averagingnya itu kita pakai yang ini CV2.blur image. Nah, parameter 2,2 ini tuh ukuran kernel lebar dan juga tingginya. Semakin besar angkanya, maka akan semakin buram juga gambarnya. Sementara parameter -1 ini adalah anchor point, yang berarti yaitu merupakan titik pusat kernel yang akan kita hitung. Kalau seperti yang ini teman-teman tahu ya, dia itu fungsinya untuk menampilkan perbandingan gambar asli dan hasil blur di dua jendela berbeda. Nah, kalau yang ini nanti akan ada jendela original image, gambar aslinya, dan juga jendela blur image. Kalau WG ini ya untuk menahan jendela biar tetap terbuka, sementara destroy all windows ini akan menutup jendela setelah selesai. Kita akan langsung enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah original image-nya, sementara ini adalah blur image. Original image-nya itu terlihat lebih jelas berbeda dengan blur image-nya. Kita klik key, maka akan tertutup. Selanjutnya kita ke mengatur kernel size menggunakan trackbar. Nah, yang bagian sini. Nah, di sini itu merupakan proses penghalusan menjadi interaktif. Jadi kita bisa lihat efek perubahan ukuran kernel secara langsung. Nah, di sini kita sudah mengatur max value-nya itu atau nilai maksimal slider-nya itu 10 dan default value-nya itu 5 atau nilai awalnya. Title video itu nanti namanya itu nama untuk jendela tampilan itu namanya blur image. Kemudian di sini ada fungsi yang mana merupakan fungsi callback on trackbar. Nah, ini tuh untuk menjalankan setiap kali slider trackbar itu digeser oleh usernya. Sementara itu, kalau yang ini untuk membaca gambarnya, dan CV2.name window itu title window. Ini untuk membuat jendela khusus untuk menampung trackbarnya. Kita langsung coba. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada trackbar kernelnya, di mana kita bisa langsung melihat kalau kita geser akan melihat perubahan secara langsung. Semakin kecil nilai kernelnya maka semakin jelas gambarnya, dan semakin besar nilai kernelnya maka akan semakin buram gambar yang sudah kita masukkan tadi. Nah, lanjut kita ke Gaussian filter. Nah, ini tuh teknik Gaussian filter yang merupakan salah satu metode smoothing paling populer di computer vision karena hasilnya nanti tuh akan lebih halus dan natural dibandingkan blur yang standar yang tadi kita coba. Kita sini, nah seperti biasa, image ini fungsinya untuk membaca gambar. Kita masih menggunakan gambar noisy MRI. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi blur sama dengan CV2 Gaussian blur image. Nah, 3,3 ini adalah ukuran kernel lebar dan tingginya. Kalau dalam Gaussian itu teman-teman angkanya itu harus ganjil.
Nah, sedangkan 0,0 ini adalah nilai standar deviasi atau sigma untuk sumbu X dan juga Y. Kalau diisi 0, maka sistem akan menghitungnya secara otomatis berdasarkan ukuran kernelnya. Kita akan langsung coba saja. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini untuk original image-nya, sementara ini untuk blur image yang menggunakan Gaussian filter. Yang menggunakan Gaussian filter ini kelihatannya jauh lebih halus dibandingkan yang menggunakan blur standar. Kita tutup. Selanjutnya kita akan membuat Gaussian blur interaktif itu dengan track bar yang seperti tadi. Bedanya kalau tadi menggunakan filter blur standar, kali ini kita akan menggunakan filter Gaussian dengan track bar juga. Nah, seperti biasa Maxwell ini dia itu kita mengatur batas maksimal slidernya ke 10 dan nilai awalnya itu 5. Nanti ini untuk judul jendela tampilan itu namanya Gaussian blur image. Nah, kalau yang ini dia merupakan definisi fungsi callback on track bar. Nah, def on track bar, ini dia fungsi callback on track bar. Sedangkan yang ini if val lebih besar daripada 0, value yaitu lebih besar daripada 0 dan value persen dari 2 sama dengan 1, ini dia merupakan logika penting di mana Gaussian blur itu mensyaratkan ukuran kernel itu harus positif dan juga ganjil. Value lebih dari 0 itu memastikan ukurannya itu bukan daripada 0, jadi dia harus lebih dari 0. Sementara value persen 2 sama dengan 1 ini tadi, itu memastikan angka yang diambil adalah ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. Sementara if value lebih besar daripada 0 dan persen sama dengan 1, ini dia melakukan Gaussian secara itu berdasarkan fungsi slider. Kita akan langsung coba. Nah, ini tampilannya menggunakan Gaussian filter di mana kita menambahkan fitur track bar. Semakin ke kiri atau semakin kecil nilai kernelnya, maka semakin jelas gambarnya kita lihat. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilainya, maka akan semakin blur. Mulai dari 5 ini sudah mulai kurang, tidak terlihat jelas, begitu apalagi nilai 10. Selanjutnya ini sama juga, ini untuk menampilkan yang menggunakan Gaussian blur dan juga filter standar dalam satu window. Kita akan coba. Nah, ini yang menggunakan, kalau kita lihat perbandingan menggunakan yang standar dan juga Gaussian blur. Selanjutnya ini juga sama. Kita masuk ke image binarization. Di sini fungsinya itu untuk membaca gambarnya. Kemudian sementara yang ini itu dia mengubah gambar asli yang mulanya memiliki format warna BGR menjadi grayscale atau abu-abu. Jadi dari BGR to gray atau grayscale. Kemudian di sini itu kita mengapply thresholdingnya. Jadi CV2 threshold ini jika nilai pixelnya lebih daripada 230, dia akan berubah menjadi 250 atau 255. Jika kurang dari 230, maka akan berubah menjadi 0 atau hitam.
Kalau yang ini threshold binary ini kebalikan dari binary tadi. Jika lebih dari 230, maka dia akan jadi hitam, dan jika kurang dari 230 dia akan menjadi putih. Kalau yang tranche ini dia pixel yang nilainya lebih besar dari 230 akan dipotong, ditruncate menjadi tepat 230. Kalau yang threshold zero ini dia pixel yang nilainya kurang dari 230 akan diubah menjadi 0 atau hitam total. Bahkan pixel yang nilainya lebih besar dari 230 tetap pada nilainya. Kalau threshold zero ini kebalikan dari zero, pixel yang lebih besar daripada 230 akan diubah menjadi 0 atau hitam, sementara pixel yang kurang dari 230 akan tetap pada nilai aslinya. Kemudian akan kita coba jalankan, maka akan muncul banyak sekali. Ada yang threshold to zero, ada threshold to zero int, ada threshold tranche, ada threshold binary seperti yang tadi. Kalau yang binary itu dia akan berubah menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Kalau binary itu kebalikannya. Sekarang kita close. Selanjutnya ini di sini sama seperti yang di atas tadi, cuman kita menambahkan track bar untuk mengkontrol pengaturannya. Nah, seperti ini kita menggunakan ini gambar originalnya. Ini threshold to zero int-nya, threshold to zero, threshold binary int-nya, threshold binary. Nah, kalau dilihat yang mulanya nomor platnya warnanya putih, dia menjadi hitam, latar yang hitam menjadi putih. Ini cara kita menggunakan fungsi dari binary if. Kalau binary biasa itu tetap sama seperti original image, hanya saja dia lebih doff, sementara kalau original image ini seperti foto aslinya. Di sini ada tombol atau track barnya yang untuk mengatur thresholdnya. Nah, kalau semakin kecil nilainya, maka yang muncul adalah semakin tinggi yang warna hitamnya. Begitupun sebaliknya. Sudah, kita masuk ke outsource thresholding atau thresholding otomatis. Ini merupakan metode yang sangat berguna karena nantinya komputernya akan mencari nilai ambang batas atau threshold terbaik secara otomatis berdasarkan histogram gambar. Jangan lupa untuk mengimport CV2. Nah, di sini import CV2 ini dia untuk mengimport library OpenCV. Kemudian kita tidak perlu mengimport NumPy SNP-nya karena kita sudah melakukannya di atas. Tapi kalau mau dilihat lagi, harusnya bisa import NP. Nah, sudah, selanjutnya di sini pertama kita membaca gambar mengisi MRI.jpg, kemudian kita menggunakan fungsi ini untuk mengubah gambarnya dari BGR ke grayscale. Kemudian thresholding manual, kita sudah menggunakan nilai 127 ini sebagai batas statis. Jadi kalau lebih dari 127 maka dia akan menjadi putih, dan jika kurang dari 127 maka akan menjadi hitam. Karena di sini kita menggunakan trash binary. Sebaliknya kalau kita menggunakan trash binary int, maka keterangannya juga akan berbalik. Jika kurang dari 127 dia jadi putih, begitupun kalau lebih dari 127 dia jadi hitam. Kemudian di sini outsource thresholding, di mana nilai 0 pada parameter kedua ini diabaikan karena kita menggunakan flag CV2 thresh outsource. Nanti komputernya akan mencari nilai optimalnya sendiri. Karena kita di sini memberikan perintah red 2 sebagai CV2 threshold
gray 0,55. Terus ini output thresholding setelah Gaussian filtering. Biasanya output itu bekerja lebih baik jika noise dihilangkan dulu dengan Gaussian blur. Makanya di sini kita menggunakan blur itu sama dengan cp2.Gaussian blur, dimana ini untuk menghilangkan noise bintik-bintik. Sekarang kita akan coba ini original image-nya, ini global thresholding-nya, ini output thresholding-nya, dan ini output thresholding kalau dilakukan setelah Gaussian filter. Selanjutnya yaitu edge detection atau deteksi tepi kanannya. Di sini ada img cp2.mret. Looks seperti biasa fungsinya untuk membaca file. Kemudian ini img cp2 color, ini untuk mengubah dari BGR menjadi grayscale. Di sini kita menggunakan ini yang dinamakan algoritma Kenny untuk deteksi tepi. Parameternya yaitu gambar ini yang gray ini, kemudian threshold minnya 100 dan threshold maksimalnya itu 250. Ini untuk menampilkan gambar asli, menampilkan hasil gambar tepi hitam putih, menahan jendela dan menutup jendela. Jadi akan muncul dua gambar. Oke, ini jendela. Ini original gambarnya, yaitu gambar asli. Sementara ini adalah gambar yang sudah di edge detection, yaitu hasil gambar garis tepi hitam putih. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan track bar untuk Kenny-nya. Seperti biasa, ini adalah nilai maksimal slidernya dan ini adalah nilai awal slider. Current min ini kenapa 0? Karena dia akan menampung nilai minimal kami. Sementara ini nilai minimal, sementara ini adalah nilai maksimal. Nama jendelanya adalah edge detection. Depth on track bar min ini adalah fungsi saat slider min digeser. Sementara global current min ini adalah di mana kita menggunakan variabel global agar bisa diakses fungsi lain. Current min sama dengan value ini update nilai minimalnya yang ini. Sementara edge sama dengan cp2.Kenny current min current max-nya itu dia menjalankan Kenny ini untuk mengupdate tampilan. Fungsi yang ini adalah untuk saat slider maksimal digeser, ini menggunakan variabel global, ini mengupdate nilai maksimal karena current max ya. Kemudian yang ini untuk menjalankan Kenny, ini menampilkan tampilan yang update. Nah, sementara ini img box ini untuk dia menampilkan membaca ya, sama ini juga untuk mengubah dari yang BGR ke gray. Kita akan coba. Nah, dia seperti ini. Untuk original gambarnya itu gambar blok, ada yang isi 4, warna biru langit, oranye, kuning, hijau dan juga merah. Kalau maksimalnya kita taruh seperti ini, maka garis-garisnya akan itu pun. Nah, saat kita nanti akan ada perubahan. Nah, kalau semuanya 0, maka garis-garis tepinya itu akan kelihatan sangat jelas. Beda kalau kita taruh di maksimal, maka garis tepinya akan kelihatan tidak jelas. Mungkin pesan dari saya bahwa gambar itu harus diubah dulu ke grayscale karena fungsi-fungsi threshold dan Kenny itu dia bekerja menghitung intensitas cahaya, bukan pada warna.
Terus npm-zeros itu digunakan untuk membuat tata letak layout kita agar bisa kita tunjukkan proses thresholding dan hasil candy dalam satu jendela secara bersamaan. Track bar itu penting karena dia mempermudah kita mencari angka parameter terbaik tanpa harus mengubah-ubah codingan kita secara manual. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.